Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terapi anak yang batuk-batuk, mungkin keteliar mana nih. Ini batuk-batuk, tapi batuknya itu enggak ora iso mak grok gitu, kayak ada yang ketahan. Ini bisa dipraktekkan sendiri buat anak-anak di rumah. Gunakan ini, saya menggunakan minyak zaitun, Bun. Nah, ini gunakan minyak zaitun terapi pijat untuk anak yang batuk, mungkin bahasa Jawa ini kecetit atau keteliar. Ini untuk treatment pertama, untuk pemanasan itu kita urut-urut dulu sini, punggungnya, belikat kita urut. Kita urut-urut terus. Jadi simak video ini nyampe tuntas biar nggak gagal paham. Ini saya gunakan minyak zaitun. Nah, ini istimewanya ini licin, jadi licinnya itu awet. Jadi kalau kita urut ke atas gini, urut ke atas ini ketemu gerinjel-gerinjel gitu, ini kita fokuskan dulu sini. Ada gerinjel di sini, jadi kita kalau tarik ke atas gini, dorong ke atas ini, ntar ketemu kadang ada gerinjel, kadang kayak ada buliran-buliran pasir gitu, kita fokuskan di situ. Tarik kiri kanan, ini tarik ke samping, kita jalan terus ini, naikin lagi posisinya saya. Terus yang ini kita tarik ini belikat sini. Maaf, bukan belikat, ini pinggang. Tarik sini, yang sini kita buang sini. Ini pergerakan tangan saya ini seperti ini, bisa diikutin. Ini kemudian kita goyang kiri kanan, tangannya ini gerakan lambatnya sini. Ini getarkan gini. Jadi jalan antara kiri kanan, tulang berikat, tarik ke atas, tarik ke bawah, kita cari-cari yang ada kira-kiranya itu yang lain. Jadi otot ini kalau emang dia itu mulus, bagus, itu biasanya ini titik ini akan mulus gini, seperti ini. Jadi nggak ada gerinjel, nggak ada otot yang menghalangi. Itu kalau posisi bagus. Tapi biasanya kalau ada kesalahan, mungkin kecetet apa-apa, kesleo, terkilir, itu di sini itu akan ada ngerinjel. Nah, kayak gini nih. Ini kita saat ketemu titik yang seperti ini, ngerinjel-ngerinjel gini, kita dorong terus gini. Kita perbanyak pelan-pelan aja ini gerakannya. Ini biasanya itu yang menimbulkan batuk pada anak. Ya, mungkin dia naik sepeda atau apa gitu, salah posisi, pergerakannya seperti ini. Nah, jalan ini tulang punggung, ini saya jalannya di sampingnya, samping tulang punggung ini saya tarik ke atas, saya dorong ke atas. Ini juga tulang punggung, samping sebelah kirinya saya dorong ke atas, dari bawah ini dorong ke atas ini. Nah, dorong ke atas. Ini kalau ketemu cekungan, gerinjel atau cembung gitu, kita berhenti, fokus itu, didorong-dorong situ. Kita tekan, kita dorong ke atas, tekan, dorong ke atas gitu. Yang penting anaknya itu nyaman. Jadi anak yang kita pijit itu nyaman. Geser-geser ke kiri, ke samping kiri, samping kanan gini, kita dorong ke atas dengan ibu jari. Manfaatkan ibu jari aja. Pergerakannya jangan kencang-kencang, namanya juga bocah.
Ntar kalau bocah itu biasanya kan sakit dikit akan lari, tapi kalau dia bisa menikmati kenyamanan saat diterapi seperti ini, mungkin 15 menit juga dia akan betah. Ini juga bisa efektif untuk yang masuk angin atau mungkin ya batuk, terus anak susah bubuk, jadi bubuk nggak pules karena kecapean. Tuh, teknik-teknik seperti ini bisa diterapkan. Jadi kita mencari terapi ini itu mencari ada yang janggal nggak dalam tubuh kita. Jadi mencari kejanggalan. Jadi nggak harus pakem seperti ini tuh enggak. Kalau kita ketemu ini otot ini seperti ini itu ada kayak gerenjel gitu nggak beres, mungkin ada cekung gini, ini berhenti cekung saat kita dorong gini pelan-pelan, kemudian kita ada kayak cekung kayak kelereng gitu, kita berhenti gitu, terus diunyel-unyel dengan ibu jari, dengan jari telunjuk seperti ini. Ini kalau orang dewasa merasakan ini titik ini itu pegel, capek, ngilu. Tapi kalau digoyang-goyang seperti ini rasanya akan nyaman. Ini akan nyaman. Terus kita ulangin lagi, kita mencari lagi ada lain apa enggak, ada kejanggalan apa enggak. Itu akan berasa kalau kita membalurkan minyak urut atau minyak apa itu? Minyak baby oil atau apa, atau yang sejenis. Nah, kayak titik seperti ini. Ini kadang ada mak kerencel-kerencel gitu, gerenjelan gitu. Kita terapi pelan-pelan seperti ini, pelan-pelan. Anak posisinya senyaman mungkin. Ini kalau ini sambil melihat HP atau apa, yang penting dia kerasan di terapi ini seperti ini, kerasan. Terus ini dari sini belikat sini, ini dorong ke bawah sini, dorong ke bawah, yang ini tarik ke atas ini dorong ke bawah, yang ini lihat pergerakan jempol saya, jempol sama ini, pergerakan jempol ini juga tarik ke bawah, saya menggunakan jari telunjuk. Jadi yang penting itu anak nyaman. Terus kalau sampai belikat sini, ini tarik ke bawah, ini tarik ke bawah, dorong sini, ini tarik bawah nih. Nah, dua jari ini lihat, ini tarik bawah, buang kiri kanan, tarik ke bawah, buang kiri kanan, tarik ke bawah, buang kiri kanan, bergantian bisa. Terus kita getarkan, getarkan ini pas tengah-tengah. Jadi posisi kita getarkan ini pas ini tulang punggung ini kita getarkan, itu posisi jalan ini 1 cm, ini 1 cm. Jadi di samping kiri kanannya tulang punggung. Rapat, gerakannya rapat. Jadi sambil jalan naik rapat. Ini kalau anak. Kalau dewasa kita ambil 3 bagian. Jadi satu ini yang sebelah kiri, terus satu sebelah kanan kalau anak-anak yang udah gede. Tapi kalau yang masih balita, 1 kali gerakan aja, 1 kali treatment gerakan gini. Ini 1 kali gerakan aja ini. Ulangin lagi. Kalau orang dewasa saya melakukan gerakan ini tuh biasanya sekitar 45 menit. 45 menit untuk gerakan ini. Terus yang untuk yang sisanya 45 menit lagi itu untuk yang direfleksi kaki dan telapak kaki. Kita bagi waktunya. Tapi kalau anak-anak biasanya ini sebentar. Jadi nggak perlu lama-lama, yang penting nyaman. Ya kalau gimana kalau anaknya itu rewel, itu nggak mau tengkurap atau ini, senyamannya dia. Jadi gunakan senyamannya dia, mungkin sambil duduk atau sambil miring atau sambil apa, yang penting kita ikuti aja kemauannya itu apa, seperti apa, kita ikutin kemauannya. Jadi jangan dipaksa. Yang penting dia kalau yang udah masih gampang nangis atau apa itu, buat senyaman, kita ikutin, kita aja main.
Mungkin kalau masih balita bisa sambil digendong atau dinenenin, itu juga bisa. Yang penting kita bisa melakukan terapi seperti ini senyaman dia dan durasi waktunya terpenuhi. Jadi nggak harus langsung seperti ini, kadang kita berhenti, stop dulu, mungkin dia pengen apa gitu, kita ikutin lagi kemauannya. Jadi kita yang mengikuti kemauan si anak, bukan kita yang nyuruh maksa si anak, enggak. Jadi jangan sampai anak itu merasa ntar terus akhir-akhirnya itu nggak mau karena trauma atau gimana. Ini kalau udah terbiasa keseringan, kadang malah minta dia. Yang udah mungkin anak-anak yang udah PAUD, udah SD kelas 1, kelas 2 gitu, mungkin kalau kecapean, Pak pijitin gitu. Itu yang terjadi pada anak ini. Jadi kalau saat kecapean itu justru malah minta dipijitin seperti ini. Ini bagus untuk perkembangan tumbuh kembang anak. Gerakannya sederhana gini, jadi ulangin lagi, dorong ke atas, terus kiri kanan, dorong ke atas lagi, terus belikat tarik ke bawah ini pelan-pelan, ini kita gesek-gesek ini belikat sini, tarik lagi, kita gesek-gesek sini, leher kita tarik-tarik, nah pas tengkuknya sini kita geser-geser gini, terus ini kita buang kiri kanan ke atas, naik terus. Ini pergerakan yang dilakukan sambil kita mencari adanya kelainan kejanggalan yang ada di area sini. Kita mencari kejanggalan. Jadi enggak patokannya enggak harus ini. Mungkin kadang Bunda di sana mungkin menemukan di sini ada kelainan. Jadi ini kan harusnya mulus gitu, jalannya mulus. Tapi suatu saat mungkin di sini ada berhenti kayak mak gerenjel gitu. Oke, kita berhenti di sini, kita terapi sini, gerakannya kita fokuskan lebih lama. Namanya anak, kalau emang ini rasanya biasanya agak sakit, jangan kencang-kencang, tapi pelan-pelan, tapi lebih lama. Terus kita seumpama ke sini, ditemukannya di sini gini, seumpama ini di sini ya, ini ditemukan di sini. Kita lakukan lagi pelan-pelan, nah kerencel gitu. Oke, kita dorong-dorong gini. Tarik lagi ke bawah, balikin lagi, naik lagi, balikin lagi gitu. Nyaman pokoknya ini. Ini tadi karena batuk batuk kayak ketahan, nggak bisa krok gitu. Ini di sini itu ada kayak otot yang kayak kaku gitu, gerenjel di sini. Ini harus dilumerkan, harus dilenturkan titiknya sini. Ini fokusnya di sini. Oke. Kalau anak-anak saya pakai cukup tangan satu aja, tangan kanan. Tapi kalau untuk dewasa biasa saya menggunakan tangan kiri, tangan kanan, kadang sikut, kadang juga tumit, nah, tergantung itu kondisi pasien. Ini udah berapa lama ini videonya? Udah 13 menit. Nah, oke. Perhatikan terus videonya ini biar nggak gagal paham. Oke, selesai. Lakukan pergerakan ini kalau buat anak senyamannya. Kalau dia mampu bertahan selama 15-20 menit lebih bagus. Kalau dia nggak itu ya, masih kerasan menikmatin ini terapi ini. Oke, kalau emang, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terus jangan lupa di-share video ini biar yang lain ikut merasakan manfaatnya. Terus selesai pijat ini, anak suruh minum air putih hangat. Kalau ada air putih yang hangat, suruh minum semampunya. Jadi semampunya si anak kasih minum air putih. Setelah selesai kita melakukan terapi ini. Oke, kalau manfaat air putih apa itu ada di video yang saya sematkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.